Baiklah, para hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili oleh Deputi Bidang Perkoperasian, Bapak Ahmad Jabadi SHMM. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Jabadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Bupati Wali Kota Tangerang, Bupati Tangerang Pak Zaki, yang dalam hal ini tadi diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tangerang. Bapak dan Ibu para kepala dinas koperasi dan UKM tadi disebut banyak banget yang hadir mengikuti baik secara fisik, offline maupun online pada kesempatan ini. Provinsi hadir sahabat saya Mas Arif ini, Kang Arif mewakili Provinsi Banten. Tadi saya dengar kata Kang Tutus, Provinsi Jawa Barat juga mengikuti acara ini. Dan juga saya tadi sebelah kanan saya Pak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang. Tentu yang kita hormati dan kita banggakan bersama ini sahabat saya, orangnya tinggi besar dan memang jadi orang besar insya Allah. Bapak Kamarudin Batubara, Pak Kambara, aplaus untuk beliau ini. Ketua Kopsyah Benteng Mikro Indonesia. Mudah-mudahan nggak salah saya nyebutnya. Kemudian Ketua Koperasi Sekunder Benteng Madani Indonesia. Kemudian Ketua Koperasi Konsumen Benteng Muamalat Indonesia. Kemudian Ketua Koperasi Jasa Benteng Mandiri Indonesia. Segenap pengawas pada koperasi-koperasi tadi, dan secara khusus juga ada Dewan Syariah ini, karena penting kalau untuk koperasi syariah. Bapak Dr. Hendri Tanjung dan tadi ada Dr. Hidayat ya. Bapak Ibu sekalian, para anggota koperasi BMI, baik yang hadir secara offline di ruangan ini maupun online di Pandeglang, Serang, dan Cilegon, yang tentu kami hormati dan kita banggakan bersama. Aplaus untuk seluruh anggota koperasi BMI yang luar biasa. Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Saya kira kemarin juga disampaikan secara langsung juga ke Pak Kambara ini, bahwa beliau tidak bisa hadir pada kesempatan acara yang begitu penting ini. Tetapi saya kira kemarin apresiasi atas penyelenggaraan collaboration BMI maupun untuk acara ini yang sudah disampaikan secara virtual kemarin, mudah-mudahan sudah bisa mewakili bahwa koperasi BMI ini memang menjadi salah satu koperasi yang membanggakan beliau dan membanggakan kita semua. Ketika saya diskusi, saya kemudian ditanya oleh Pak Menteri, Pak Jabadi, kira-kira koperasi yang baik dalam praktek nilai-nilai dan prinsip koperasi saat ini mana yang bisa kita tonjolkan? Saya tidak ragu menyebut BMI, Pak. Kenapa saya nyebut begitu? Karena satu, BMI telah membuktikan di tengah dalam perjalanannya dan bahkan di tengah krisis pandemi, di mana sebagian besar dunia usaha entitas bisnis mengalami satu penurunan bisnis yang sangat tajam, bahkan ada yang bangkrut atau setidak-tidaknya mengurangi karyawan. Tetapi BMI justru bukan saja tidak mengurangi karyawan atau tidak melakukan PHK terhadap karyawan, tapi justru kemudian yang kita tahu mengalami satu pertumbuhan positif. Di tahun 2021 ini saya catat, tadi saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Kambara, itu untuk kopsahnya tumbuh 43%. Ini luar biasa menurut saya. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau tidak ada sense belonging, rasa memiliki, rasa dan kesadaran kolektif yang begitu kuat di seluruh anggota BMI bahwa BMI ini milik anggota, bukan milik orang per orang, bukan milik segelintir orang, tapi koperasi adalah milik anggota. Ini yang saya kira menunjukkan bahwa BMI berusaha membuktikan, menjalankan nilai-nilai dan prinsip koperasi dengan baik. Insya Allah kemudian koperasinya pastinya akan maju dan berkembang. Yang kedua yang saya menjadi dasar pemikiran saya mengapa saya sebut BMI ini sebagai role model, sebagai koperasi yang sejauh pemahaman dan pandangan saya telah berusaha untuk menunjukkan, menerapkan nilai-nilai dan prinsip koperasi, adalah spin-off yang dilakukan oleh BMI. Tadi secara tegas Pak Kambara mengatakan bahwa beliau tentu ini aspirasi mewakili dari seluruh semangat kolektif yang ada di BMI, mudah-mudahan bahwa tidak akan melakukan pengembangan atau spin-off koperasi dengan membentuk badan hukum non-koperasi, sehingga
Boleh senang. Ini penting, Pak. Ini untuk menjawab keraguan dari sebagian di antara kita barangkali. Yang seolah-olah ada kesan kalau koperasi ingin maju, maka spin off-nya dengan membentuk perusahaan-perusahaan non-koperasi atau PT biasanya. Sehingga yang terjadi adalah ketika spin off-nya dalam bentuk PT, ya komisaris dan direksinya ataupun manajemennya itu diantara adalah sebagian besar berasal dari kalangan pengurus dan inti daripada manajemen koperasi itu. Sehingga tanpa disadari terjadi dan terbentuk sebuah oligarki, elitisme. Tapi dengan mengembangkan spin-off BMI ini telah bertransformasi menjadi 4 koperasi dari semula 1 koperasi. Ini menunjukkan dan sekaligus menjawab keraguan daripada sebagian orang untuk koperasi besar atau menjadi besar adalah bisa dan bahkan pasti dapat berkembang dan menjadi besar dengan menjadi pengembangan dalam bentuk badan hukum koperasi. Inilah yang hari ini kita saksikan kebesaran dan kemegahan dari spin-off yang telah dilakukan oleh BMI ini telah bertransformasi dari 1 koperasi menjadi 4 koperasi. Boleh tepuk tangan ini. Jujur yang saya katakan, setahun yang lalu saya diskusi agak panjang dan cenderung agak panas dengan Pak Kambara dan Pak Larto, Humas BMI. Kalau nggak keliru di Anyer ya saat itu. Di Anyer betul ya Pak Kambara ya. Diskusinya agak panjang dan panas karena memang ini berlangsung cukup panjang. Kurang lebih lah sekitar mulai jam 9, jam 10 sampai sekitar setengah 1, jam 1 dini hari. Andai kata tidak ditusuk oleh angin laut yang begitu tajam pada malam itu dan tidak ingat ada besok paginya paginya kami ada acara dengan Pak Kambara dan Pak Larto dan teman-teman BMI yang lain. Kayaknya kita akan terus diskusi itu sampai subuh kayaknya. Yang salah satu yang kita diskusikan itu adalah bahwa saya pribadi meminta betul untuk BMI ini hadir, berkembang, bertransformasi menjadi sebuah holding company dalam bentuk badan hukum koperasi. Dan jujur ingin saya katakan, kita belum pernah punya model ini. Pada umumnya koperasi-koperasi dalam melakukan proses transformasi bagi membangun sebuah bisnisnya supaya makin berkembang, maka kemudian dibangunlah hubungan transformasi dari primer ke sekunder. Ya. Yang pada umumnya lalu pertumbuhannya ini, pengembangannya ini bahkan entah disadari atau tidak, ini terbentuk hanya dengan pendekatan administratif teritorial dan bersifat linier. KUD, Puskut, Inkut, Kopas, Puskopas, Inkopas, Kopsah, Puskopsah, Inkopsah. Yang kemudian pusat mewakili teritori wilayah provinsi. Induk mewakili teritorial pusat.
Mungkin pada masanya ini cocok, terutama pada sebelum reformasi, ketika KUD lalu kemudian sekunder tingkat provinsinya dibentuk Puskut dan kemudian Ingkut, induk koperasinya tingkat pusat, mungkin pada waktu itu cocok. Tapi hari ini membuktikan bahwa pengembangan dan pendekatan hubungan primer sekunder dengan bersifat linear dan teritorial itu tidak relevan lagi. Karena bisnis tidak bisa didekati dengan pendekatan teritorial sekarang. Bahkan sekarang orang bisa melakukan bisnis atau transaksinya tanpa mengenal batas-batas wilayah negara sekalipun. Hari ini banyak sekali kita mengetahui dan mungkin di antara kita menjadi pelaku. Kita melakukan satu proses transaksi bisnis bahkan dengan mereka yang berada jauh di luar negara kita. Dan itu artinya melampaui dari batas-batas teritorial. Sehingga tidak menjadi relevan lagi mengatur hubungan bisnis ini dengan pendekatan teritorial. Terlebih kemudian dengan pendekatan linear ini, ya searah ini, hari ini kita membuktikan bahwa tidak memungkinkan dengan pendekatan seperti ini koperasi bisa hadir menjadi sebuah holding. Tidak akan pernah bisa koperasi hadir sebagai sebuah holding. Karena bisnisnya hanya sejenis saja. Sementara konglomerasi dalam grup-grup besar terjadi dalam sebuah holding company besar, itu terjadi karena mereka mengembangkan usaha-usahanya dengan berbagai jenis usaha dan komoditas yang dilakukan. Kalau seperti ini selamanya koperasi akan menjadi sekedar pelengkap saja dalam ekosistem bisnis. Itulah saya diskusikan dengan Pak Kambara bahwa kita harus membangun hubungan primer dengan sekundernya ini tidak lagi linear. Bagaimana konsepnya? Dari satu koperasi yang berbasis sebelumnya simpan pinjam seperti Kopsyah BMI yang jumlah anggotanya sudah mencapai 190.000 Kopsyahnya saja ya. Dan total saya pernah mendapatkan informasi dari Pak Kambara sekarang ini total anggota BMI 280 sampai 290.000. Bisa dipastikan bahwa sebagian besar dari anggota BMI ini adalah pelaku usaha. Tidak mungkin seluruhnya pegawai negeri atau pegawai karyawan. Mereka yang menjadi petani, mereka menjadi katakanlah membuka warung, pedagang pasar, kemudian berbagai usaha-usaha lain, peternak dan seterusnya. Bisa dipastikan bagi mereka tidak cukup untuk hanya mendapatkan layanan bisnisnya hanya di kegiatan simpan pinjam. Karena simpan pinjam atau sektor pembiayaan hanya salah satu aspek dari bisnis. Anggota ingin juga usahanya berkembang. Enggak bisa mereka hanya dipenuhi dengan layanan pembiayaan saja. Yang notabene bahkan untuk sebagian koperasi yang hari ini hadir, koperasi simpan pinjam yang hari ini melaksanakan fungsi pembiayaan kepada anggota, pada umumnya pembiayaan kepada anggota juga sangat terbatas. Untuk kegiatan-kegiatan investasi dalam skala besar, pada umumnya koperasi simpan pinjam ya belum dapat memberikan pembiayaan kepada anggota
sesuai dengan kebutuhan bisnis anggota dalam pengembangan usahanya. Sehingga sebagian kemudian anggota memenuhi kebutuhan dalam hubungan dengan koperasi ini lebih pada memenuhi kebutuhan primer atau pemenuhan kebutuhan usaha dalam skala terbatas. Ketika kemudian memerlukan pembiayaan dalam jumlah yang besar, lalu mereka mencari alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan lainnya, perbankan dan sebagainya. Sehingga lalu yang kita saksikan, koperasi simpan pinjamnya makin besar, makin gemuk. Tetapi mohon maaf, ya, tidak diikuti dengan adanya promosi ekonomi anggota. Padahal tujuan berkoperasi adalah peningkatan kesejahteraan. Dan peningkatan kesejahteraan itu ukurannya kalau orang per orang anggota koperasi itu adalah terjadinya promosi ekonomi anggota. Kalau tidak terjadi promosi ekonomi anggota, maka tidak bisa kita katakan telah terjadi peningkatan kesejahteraan. Jadi pada RAT tahun depan mudah-mudahan bisa ditunjukkan oleh BMI ini berapa peningkatan kapasitas usaha atau terjadinya promosi ekonomi anggota. Ini jadi penting sekali buat saya. Dengan itu kemudian kita bisa mengatakan bahwa berkoperasi bukan sekedar membesarkan entitas bisnis koperasinya, tetapi berkoperasi adalah benar-benar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota di mana terjadi promosi ekonomi anggota. Setuju nggak ini, anggota? Artinya tahun depan pengurus harus menyajikan berapa terjadi pertumbuhan ekonomi di anggota. Tidak sekedar menunjukkan pertumbuhan bisnis koperasi. Karena otomatis begitu anggota bertambah, bisnisnya pasti juga usaha koperasi kapasitasnya bertambah otomatis. Aneh kalau anggota bertambah kemudian aset omsetnya menurun. Jadi aneh. Tetapi itu belum secara langsung menunjukkan adanya peningkatan atau promosi ekonomi anggota. Karena bisnis itu tidak sekedar hanya memenuhi kebutuhan pembiayaan. Karena dalam bisnis juga memerlukan adanya kegiatan mulai dari bahan baku, proses produksi, packaging, kemudian promosi, pemasaran, kemitraan dan seterusnya. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh koperasi simpan pinjam. Padahal jumlah anggotanya banyak sekali. Sehingga lalu yang diskusi saya sampaikan ke Pak Kambara harus dilakukan spin off. Bagi koperasi-koperasi dengan jumlah anggota yang besar, saya titip kepada Bapak dan Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM, baik provinsi maupun kabupaten kota. Tolong dilihat pada wilayah Bapak Ibu sekalian, koperasi-koperasi simpan pinjamnya yang sudah memiliki anggota yang banyak dan besar, yang sudah bertumbuh menjadi kegiatan usaha simpan pinjam yang maju, tolong dilihat sejauh mana potensi dan peluangnya untuk dapat kemudian didorong melakukan spin off. Pengembangan koperasi dengan membentuk koperasi sektor real yang dibentuk dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan bisnis non finansial dari para anggota koperasi simpan pinjam tadi. Sehingga belum cukup BMI bertransformasi hanya dengan membentuk koperasi konsumen. Maka sekarang sudah dibentuk koperasi jasa. Dan saya sudah mendapatkan gambaran dari
Pak Kambara, dan insya Allah saya kira semangat dari seluruh anggota koperasi BMI, bahwa juga akan dibentuk koperasi produsen. Ya. Entah dalam bidang peternakan, entah dalam bidang pertanian, perkebunan, entah dalam bidang perikanan, di mana kemudian terdapat anggota-anggota koperasi ya, yang bergerak di sektor tertentu tadi, di sektor real, yang sudah memenuhi skala ekonomi, lalu dikonsolidasi dengan membentuk koperasi sektor real tadi untuk memenuhi kebutuhan layanan non finansial tadi. Jadi kalau ada di Banten ini anggota BMI yang anggotanya adalah peternak unggas, atau ayam, atau kambing, atau domba dan seterusnya, maka dan setelah memenuhi skala ekonomi, tentu saja sekali penting sekali untuk mempertimbangkan skala ekonomi. Artinya tidak sekedar membentuk koperasi ini hanya karena berdasarkan keinginan segelintir orang supaya koperasinya dianggap telah berkemajuan, tidak, tapi betul-betul didasar pada pertimbangan adanya pemenuhan skala ekonomi sebagai entitas bisnis. Maka saya harapkan betul ini dapat kemudian didorong inisiasi untuk pembentukan koperasi koperasi sektoral tadi, koperasi sektor real tadi, di mana kemudian anggota akhirnya bisa mendapatkan layanan, bukan saja kebutuhan pembiayaannya, tetapi juga layanan-layanan bisnis non finansial. Nah, pada koperasi-koperasi hasil transformasi tadi tidak perlu untuk membentuk unit usaha simpan pinjam, karena kegiatan simpan pinjamnya ada jangkarnya ini, yaitu koperasi simpan pinjamnya. Jadi kebutuhan pembiayaan dari anggota-anggota di sektor real ini diarahkan untuk mendapatkan dukungan pembiayaan dari koperasi simpan pinjamnya. Sehingga ini akan terbentuk menjadi sebuah holding koperasi. Ya, holding company dalam bentuk badan hukum koperasi. Dengan cara ini insya Allah ya, tentu kita perlu kerja keras, dan saya punya keyakinan kalau ini didukung terus dengan semangat soliditas yang kuat dari seluruh anggota koperasi BMI yang saat ini berjumlah 290.000 orang, ya, dengan target kedepannya mungkin bisa mencapai di atas 1 juta orang anggota, tidak mustahil dan bahkan sangat mungkin BMI akan hadir sebagai konglomerasi entitas bisnis konglomerat dalam badan hukum koperasi di Indonesia. Kenapa konglomerat harus hadir dalam bentuk non koperasi? Konglomerasi ke depan kalau kita mau berkeadilan harus dalam bentuk koperasi. Karena ketika dalam bentuk non koperasi ada disparitas, ada penguasaan aset dalam kelompok-kelompok kecil. Tetapi kalau kemudian konglomerasi terjadi di koperasi, maka yang terjadi itu adalah pemerataan dan distribusi yang berkeadilan. Ini yang menurut saya penting menjadi catatan dan kesadaran kita. Amanah pasal Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1. Usaha ekonomi disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Makanya dalam Undang-Undang Anti Monopoli Undang-Undang 599, usaha-usaha dikembangkan oleh koperasi ini tidak dapat dikategorikan dalam bentuk kegiatan atau kegiatan usaha monopoli.
koperasi mendapatkan hak eksklusivitas, bahwa usaha-usaha tertentu yang dapat ditetapkan hanya dapat dilakukan oleh koperasi, itu bukan monopoli. Karena koperasi representasi daripada ekonomi kerakyatan. Sehingga konglomerasi yang terjadi kalau nanti insya Allah mudah-mudahan BMI ke depan ini akan hadir sebagai konglomerasi dalam bentuk badan hukum koperasi, maka ini juga bukan sebagai penguasaan aset dalam kelompok kecil, tapi adalah wujud dari ekonomi kerakyatan. Ini yang menurut saya penting, mengapa kemudian holding company atau spin-off koperasi pada koperasi-koperasi yang telah besar tadi dilakukan dalam bentuk badan hukum koperasi. Sehingga akan hadir sekali lagi holding company dalam bentuk koperasi yang memungkinkan kemudian ke depan akan hadir konglomerasi dalam bentuk hukum koperasi. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya yang saya ingin sampaikan Pak Kambara, di tengah kinerja yang begitu baik dari koperasi ini, ya dengan tumbuh 43%, ini menunjukkan bahwa Kopsah sangat tumbuh dengan sangat baik. Tetapi saya kira tidak bisa diabaikan tadi hasil dari auditor akuntan publik. Harus ada target ke depan ini, tahun depan tidak boleh WDB, tidak boleh wajar dengan pengecualian. Tahun depan BMI hasil auditnya harus WTP. Setuju? Ya, harus WTP. Wajar tanpa pengecualian. Karena ini akan menumbuhkan kepercayaan. Lebih besar lagi bahwa koperasi memang akuntabel. Koperasi ini telah dikelola secara profesional dan akuntabel. Ya. Jadi ini PR yang menurut saya harus menjadi semangat kolektif Bapak Ibu semua para anggota BMI. Tahun depan hasil dari kantor akuntan publik atas catatan audit yang dilakukan bagi semua koperasi dalam grup BMI ini WTP. Setuju? Ya. Berikutnya Pak Kambara, Kopsah, karena ini simpan pinjam. Jujur saya belakangan sangat risau sebetulnya sebagai deputi perkoperasian. Saya agak risau sebetulnya dengan berbagai permasalahan yang sekarang terjadi. Ya meskipun Pak Kambara bilang, ya kalau gagal bayar bukan koperasi, kalau pinjol ilegal bukan koperasi. Tapi ini adalah empirik, sebuah kenyataan yang hadir di tengah-tengah kita. Sebuah kenyataan yang hadir di tengah-tengah kita. Karenanya penting untuk membangun trust itu. Dan penting upaya-upaya untuk menjamin keamanan, keselamatan, perlindungan bagi anggota dengan seluruh sumber dayanya, termasuk simpanannya di koperasi. Sehingga ya perjuangan kita memang belum selesai, masih panjang betul. Salah satu instrumen penting untuk memberikan rasa aman dan keadilan yang menurut saya harusnya ada ekualitas antara koperasi dengan non koperasi, khususnya di sektor pembiayaan, koperasi, KSP dengan apa yang diperlakukan di perbankan dan asuransi, yaitu adanya lembaga penjamin simpanan anggota koperasi, LPS koperasi. Kita belum berhasil. Perjuangan kita belum berhasil, tapi kita insya Allah tidak akan mundur. Kita akan terus untuk berjuang, meneruskan agar kita koperasi ini memiliki LPS.
Memang kalau seluruhnya sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi dan karenanya tidak ada istilah gagal bayar, maka LPS sebenarnya nggak perlu. Udah diginin sama Pak Kambara, LPS jadi nggak perlu. Tapi yang saya ingin sampaikan ke Pak Kambara, anggota koperasi bukan 10, 20, 30, 50 atau 100 orang. Anggota koperasi saat ini bahkan ratusan ribu, dan ini tidak mustahil dan tidak, saya kira dalam beberapa tahun ke depan akan hadir satu koperasi yang jumlah anggotanya di atas 1 jutaan, di atas jutaan, sehingga instrumen-instrumen bisnisnya juga harus dikokohkan gitu. Kita sudah melakukan sebuah kajian mencari benchmark terhadap LPS pada berbagai negara yang koperasinya telah berkembang maju. Ternyata di banyak negara LPS koperasi hadir. Meskipun praktek mereka bahkan jauh lebih baik dari kita, artinya menerapkan tidak ada istilah gagal bayar. Tetapi sebagai instrumen dari keamanan simpanan anggota kepada dan LPS di berbagai negara itu juga diperlukan, sehingga kami tetap memiliki satu keyakinan mengingat bahwa koperasi-koperasi di Indonesia khususnya simpan pinjam ini sekarang menjadi salah satu lembaga pembiayaan yang sangat besar kontribusinya bagi dukungan pembiayaan di mikro dan kecil di tanah air kita. Maka keamanan simpanan ini harus menjadi perhatian kita dan instrumennya dari LPS. Nah, sementara ini kita belum berhasil, insya Allah dengan dukungan doa Bapak Ibu sekalian, terutama para anggota koperasi, kita akan memulai lagi untuk merumuskan di dalam RUU perkoperasian sesuai dengan amanah dari putusan MK ketika membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Karena Undang-Undang 2592 memang ya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan. Salah satunya adalah perjuangan kita untuk LPS ada di dalamnya. Nah, dalam masa-masa di mana kita belum memiliki LPS ini kemudian penting sekali. Setiap koperasi simpan pinjam, saya juga titip kepada Bapak Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM. Penting sekali untuk memastikan simpanan anggota ya di masing-masing koperasi simpan pinjamnya ini ya relatif terjamin. Sambil kita membangun soliditas, rasa memiliki sebagai anggota koperasi, sebagai pemilik perusahaan koperasi, sebagai pemilik koperasi, tetapi tidak salahnya karena ini ada bisnis keuangan yang sangat sensitif sekali. Maka saya himbau untuk adanya asuransi simpanan. Sekiranya ini juga menjadi salah satu instrumen yang dapat dipertimbangkan adalah juga lembaga APEC pengayom. Nah, inisiasi atau lembaga APEC ini saya ingin dapatkan juga dukungan dari koperasi-koperasi besar khususnya. Ya, supaya betul-betul kerjasama antar koperasi ya yang menjadi salah satu prinsip koperasi ini dapat kita wujudkan, kita implementasi sehingga lalu kemudian kita tidak lagi mengenal ada istilah koperasi gagal bayar tadi, sebagaimana tadi ditegaskan oleh Pak Kambara. Yang kedua hal ini di masa transisi, asuransi simpanan dan juga kemudian lembaga APEC, ya ini perlu untuk menjadi pertimbangan terutama pada Bapak Ibu sekalian, ya yang wilayahnya terdapat banyak koperasi simpan pinjam. Mohon dapat perhatian sekali.
Dan yang terakhir pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa koperasi BMI ini kan ide dasarnya dibangun sebagai sebuah implementasi keterpanggilan jiwa dari para pendirinya akan tegaknya sebuah kemaslahatan, kebaikan yang menyeluruh di tengah-tengah masyarakat melalui koperasi syariah. Kira-kira kan begitu kan Pak Kamara? Ada keterpanggilan. Itulah yang kemudian kita lihat BMI telah mewujudkannya dengan tadi sudah 350 rumah yang sudah dihibahkan. Sudah banyak sekali diinisiasi untuk sanitasi ya di berbagai komunitas di lingkungan masyarakat. Ya, dengan iWash dan sebagainya. Saya pernah hadir dalam satu kesempatan acara BMI dengan lembaga internasional. Nah, karenanya juga menjadi penting ya. Dan ini juga saya harapkan bisa menjadi perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu Kepala Dinas. Koperasi syariah memang harus hadir dalam bentuk yang utuh. Jangan sekedar hanya sekedar ya dengan diorientasikan kepada sekedar bisnisnya saja. Atau yang disebut dengan mal. Ya, atau tamwil. Ya, bukan sekedar bisnisnya saja. Tetapi malnya penting. Maka BMT, Baitul Mal, wa Tanwil itu adalah wujud dari sebuah orientasi keseimbangan antara bisnis dan sosialnya. Disitulah saya kira menjadi makna dari wujud maqasidus syariah. Sebuah koperasi syariah ini penting mengorientasikan pada tegaknya kemaslahatan yang menjadi tujuan dari dikembangkannya koperasi syariah itu. Ya, maqasidus syariah yang menggabungkan antara kepentingan bisnis dengan sosialnya yang direpresentasikan dalam bentuk zakat, infak, dan sedekah dan wakaf, jiswah. Ini menjadi bagian integral yang tidak dipisahkan dari sebuah entitas bisnis koperasi simpan pinjam syariah. Sehingga tolong ini penting untuk kemudian jangan sampai lalu koperasi simpan pinjam syariah KSPPS ya dalam berbagai bentuk variasi kelembagaannya ya, hanya didekati dari sisi bisnisnya saja. Karena itu pasti timpang dan tidak akan terpenuhi ya maqasid syariahnya. Makanya lalu di KSPPS itu ada Dewan Syariah yang sebenarnya bukan sekedar untuk memberikan fatwa halal haram dari praktek skema-skema pembiayaan. Tetapi lebih dari itu juga bagaimana keberadaan dari sebuah koperasi syariah tadi juga dapat diwujudkan adanya orientasi kemaslahatan, tujuan dan kebaikan dunia dan akhirat. Ini hal yang saya kira agak terlupakan. Dalam berbagai kesempatan saya hadir di beberapa dalam acara-acara koperasi syariah khususnya KSPPS, umumnya hanya digambarkan data-data bisnisnya saja. Nah, lain BMI tadi, Pak Kambarus dia nyebut 350 koper. Udah menyebut bahkan di luar pintu di market yang luar biasa yang menunjukkan maqasid syariahnya menjadi orientasi betul dari usaha-usaha yang dilakukan oleh BMI. Bapak Ibu harus lihat dan doakan ini market di luar itu. Ya,
Saya kira itu bukan sekedar mimpi, karena 4,5 hektar itu sudah land clearing dan sudah dimulai proses pembangunannya. Ya, ada kantor bisnisnya, ada tahfidz, ada kemudian kegiatan ekonomi di dalamnya, mulai dari ya macam-macam. Saya lihat tadi ada yang untuk peternakan, ada untuk bioetanol atau macam-macam tadi, ya. Menunjukkan satu integrasi, ya, orientasi bisnis dengan pendekatan syariah yang memang utuh, keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita seluruh anggota BMI, di mana berharap tentu saja terjadinya ya kesejahteraan bersama, ya sesuai tema tadi, kooperasi untuk sesama, yang nanti insya Allah tahun depan kita bisa menyaksikan satu presentasi dari pengurus yang menunjukkan bahwa telah benar-benar terjadi promosi ekonomi anggota, untuk menunjukkan terjadinya peningkatan kualitas kesejahteraan anggota. Sekian dan terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.